Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading ya, tentang perasaan mereka yang dealing sama kalian. Tentu saja orang yang dealing sama kalian itu bisa banyak ya, tapi kita akan baca siapa yang tertangkap di sini ya. Kita akan baca energi yang tertangkap di sini saja ya, perwakilan itu saja. Jadi siapa yang tertangkap di sini energinya ya nanti akan kita bahas ya, oke? Jadi memang tidak semua orang yang dealing sama kalian akan terbaca di sini ya, perwakilan energi mana yang kuat ya yang akan terbaca nanti di sini, oke? Lalu ini adalah collective energy, ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Aries di luar sana ya. Dan ini pembacaannya untuk Aries Sun Moon Rising ya. Aries Sun Moon Rising ya. Kalau mau tahu Sun Moon Rising-nya apa aja langsung cek di description box ya. Kemudian kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan, oke? Bisa saja memang pesannya bukan untuk kalian ya, alias ini tidak resonate gitu aja, oke? Lalu kalau ada pembacaan atau penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Kalau dirasa tidak cocok dengan cara pembacaannya, tidak harus dilanjutkan menontonnya ya. Semua penjelasan itu ada di description box, tapi mungkin tidak semua orang melihatnya ya, nggak apa-apa ya. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton video di YouTube ini, lalu setia kasih like, setia untuk share videonya juga. Terima kasih buat kalian semuanya, oke? Kita langsung saja ke pembacaannya. Baik, Aries Sun Moon Rising, aku pikir yang terbaca di sini adalah orang yang belum mau kehilangan kalian ya. Pertama, bisa saja ini orang yang masih dalam hubungan dengan kalian. Apapun hubungannya. Ya. Orang ini masih menjalin koneksi dengan kalian. Ya. Tetapi hubungan kalian sepertinya sedang bergejolak gitu kalau aku lihat ya. Dan orang ini takut kehilangan kalian atau tidak mau kehilangan kalian karena mereka sepertinya sudah merasakan bahwa kalian akan berpaling gitu, dan mereka belum siap kalau kehilangan kalian dan tidak mau kehilangan kalian ya. Oke, jadi aku lihat di sini ada Ace of Sword ya. Ace of Sword, the Death, Ace of Sword, the Tower sama Six of Wands. Gini, kalau aku lihat di kartu the Death sama the Tower, mungkin sudah sempat ada hal berat yang terjadi di antara kalian gitu ya. Hal yang cukup menggemparkan gitu ya kalau aku lihat. Jadi kejadian besar yang mengantarkan kalian pada keadaan nyaris putus atau nyaris berakhir ya, atau sempat merenggang. Ini bukan sempat tapi lumayan merenggang loh ya. Bukan sempat merenggang sesaat tapi merenggang, dan keadaannya lumayan stagnan di situ. Jadi belum ada titik cerah gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan gitu ya. Dan kalau aku lihat orang ini ya, Aries, aku kasih tahu lagi bahwa ini general reading. Ini bisa vice versa. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi mereka ya. Kalau kalian tidak merasa itu energi mereka atau kalian merasa ini adalah energi kalian, berarti ini energi kalian gitu aja, oke? Ini vice versa, bisa terbalik karena ini general reading. Kalau general reading energinya memang bisa terbalik, ya, oke? Baik. Dan kalau aku lihat di sini di kartu the Death, the Tower sama Six of Wands, orang ini menyadari gitu, menyadari apa yang telah terjadi. Mungkin mereka juga sadar kesalahan mereka atau kekurangan mereka. Tapi hal-hal yang tidak mengenakan dari hubungan kalian. Jadi bagaimana kalian sempat terpisah ya. Kalaupun kalian bersama, kalian secara emosional seperti terpisah gitu ya. Keadaan hubungan kalian tidak baik. Jadi keadaan seperti itu ya, prahara banget nih ya. Gejolak di antara kalian, konflik di antara kalian itu ya. Situasi itu membuat mereka itu merasa apa ya, di satu sisi merasa sadar, di sisi lain itu sangat menyakitkan. Itu adalah pukulan keras buat mereka karena secinta itu mereka sama kalian gitu. Jadi itu adalah pukulan keras buat mereka gitu ya. Mereka benar-benar terguncang gitu, dan
Mereka nggak siap memang kehilangan kalian ya. Mereka justru bersedia untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik gitu ya. Mereka berusaha mempelajari atau melihat lagi apa yang kurang dari diri mereka. Kesalahan apa yang terjadi gitu yang membuat hubungan kalian jadi begini gitu. Agar mereka bisa memperbaiki itu. Nah, kalau aku lihat di sini di kartu Six of Wands, mereka masih mau bekerja untuk hubungan ini. Mereka masih mau memperbaiki hubungan ini. Mereka masih mau berjuang untuk hubungan ini ya, mensukseskan hubungan ini lagi. Menyelamatkan hubungan ini, itu kalau yang kulihat ya. Page of Cups, Eight of Cups. Nah, yang aku lihat di sini mungkin saja memang ada perbedaan. Ya, ini perbedaan usia dari orang yang terlibat di sini. Kalau aku lihat ya, bisa juga usia memang secara harfiah usia ya. Ada perbedaan usia ya yang lumayan signifikan, bisa juga perbedaan tingkat emosional gitu ya, yang cukup signifikan gitu ya. Satu sisi ada yang dewasa banget, sisi lain yang tingkat kedewasaannya mungkin tidak seimbang gitu bisa jadi, atau memang usia yang cukup signifikan ya, karena ini general reading jadi ya kalian bisa lihat situasi kalian masing-masing lah ya. Nah, kalau aku lihat di sini orang ini intinya masih mencintai kalian gitu ya. Eight of Cups seperti yang aku bilang, orang ini bersedia memperbaiki keadaan. Mereka pun sebenarnya proses bertransformasi gitu. Mereka terbuka dengan proses itu. Jadi ini adalah keadaan orang ini itu terbuka gitu pada perubahan. Jadi ada orang yang nggak mau mengakui bahwa ada hal yang harus dievaluasi gitu. Tapi orang ini orang ini mau melunak gitu. Dia mau melakukan evaluasi. Kalaupun ada yang harus dirubah dari dirinya, dia bersedia. Itu kalau yang kulihat ya. Jadi gitu sih. Jadi dia itu sebenarnya sedang ini ya, berusaha untuk lebih dewasa dan bijaksana untuk melihat situasi ini. Kalau aku lihat ya, Eight of Pentacles sama The Lovers. Di bawah The Lovers ada Two of Cups. Orang ini sangat terikat sekali sama kalian secara emosional gitu ya. Orang ini benar-benar gimana ya, secinta itu sama kalian ya. Jadi ya oke, ini juga ya kalau mau dibilang spiritual connection nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, orang ini sangat mencintai kalian ya. Ini mungkin bisa vice versa, kalau kalian merasa kalian yang seperti itu ya oke, fine. Tapi sebesar itu cintanya untuk kalian, dan mereka nggak mau kehilangan kalian gitu. Dan mereka mau bekerja keras untuk hubungan ini ya. Mereka tidak mau melepaskan kalian. Kalau aku lihat di sini, ini energi tidak mau melepaskan. Mau apapun yang terjadi, mereka nggak mau melepaskan ya. Queen of Pentacles, the Sun, Justice. Ya, oke. Jadi gini ya. Oke, ya, di sini kalau aku lihat kalian itu adalah kebahagiaannya, oke? Jadi kalau aku lihat di sini mungkin mereka juga merasakan gitu bahwa bisa saja kalian itu akan berpaling ya. Mungkin mereka sudah mencium aroma itu. Mungkin mereka sudah mendeteksi itu gitu, bahwa ada potensi kalian punya pilihan lain. Ya, kalian akan berpaling gitu. Dan mereka melihat kalian itu adalah kebahagiaannya ya. Di sini ada The Sun, di sini ada Ten of Cups. Jadi mereka tidak mau menyerahkan kebahagiaan itu pada siapapun. Di sini ada kartu Ten of Wands. Salah relat. Di sini ada kartu Five of Wands. Jadi mereka udah siap banget nih untuk mempertahankan kalian gitu ya, mempertahankan kebahagiaannya gitu. Jadi mereka melihat kalian itu sebagai sosok The Sun sama Ten of Cups, kebahagiaan mereka. Dan mereka siap untuk berkompetisi nih, Five of Wands. Aku melihat mereka itu merasa posisi mereka terancam. Dan mereka itu siap nih untuk konflik dengan siapapun di luar sana yang mau mengancam teritori mereka, kebahagiaan mereka, atau merebut kalian. Itu mereka sudah siap nih
untuk konflik dengan siapapun itu gitu ya. Di sini ada Eight of Wands, Wheel of Fortune nih. Kalau aku lihat di sini ya, oke, jadi kalau yang aku lihat di sini, sebentar ya. Ya, jadi di sini ada Eight of Wands dan di sini ada Wheel of Fortune. Aku melihat akan ada komunikasi sih yang menghampiri kalian atau komunikasi itu bisa dari mereka menghampiri kalian, inisiatif dari mereka. Bisa juga nih kalian yang melakukan inisiatif berkomunikasi dengan yang lain atau dengan mereka. Tapi pokoknya aku melihat di sini ada komunikasi karena aku dapat pesannya tuh macam-macam. Pertama, aku dapat pesan ini komunikasi dari pihak lain. Aku juga dapat pesan ini adalah komunikasi di antara kalian yang aku sebutkan di sini gitu ya. Inisiatif dari mereka untuk berkomunikasi sama kalian gitu. Tapi ini juga bisa saja komunikasi dari pihak lain gitu. Oke, kita fokus sama orang ini aja ya. Jadi kalau aku lihat di sini gini. Nah, di sini tuh ada Three of Cups. Gini. Three of Cups memang tidak harus tentang third party situation, tetapi kalau aku lihat di sini, ini memang ada third party situation ya. Jadi mungkin kalian punya pilihan lain. Mungkin ini cinta segitiga memang ya. Jadi aku melihat gitu. Jadi gini. Pertama, orang ini akan mempertahankan kalian. Mungkin mereka akan mengajak kalian untuk berkomunikasi atau membicarakan hal ini. Kedua, bisa saja ada komunikasi antara kalian dengan pihak lain ya. Pihak lain di sini adalah third party situation ya. Jadi kalian lihat saja situasi kalian bagaimana, karena aku melihat di sini juga ada kemungkinan third party situation atau cinta segitiga lah di sini. Dan orang yang aku sebutkan di sini ya, energinya di sini yang terlihat di sini, mereka tidak mau melepaskan kalian, mereka tidak mau kehilangan kalian ya, gitu. Four of Cups, mereka itu merasa keadaannya sama kalian ini sekarang sedang tidak membahagiakan ya. Jadi gini, mereka merasa ya mungkin kalian sudah mencari seseorang atau sesuatu di luar ya, aku nggak ngerti apa. Mungkin mereka merasa kalian itu dealing sama orang lain juga gitu. Tapi intinya hubungan kalian sedang tidak baik. Bukan mereka mau meninggalkan hubungan ini, bukan mereka tidak bahagia sama kalian gitu, bukan mereka tidak mencintai kalian, bukan kayak gitu kalau aku lihat orang yang di sini ya, karena mungkin saja yang dealing sama kalian beberapa orang gitu, atau banyak orang, siapapun itu, nggak harus romance, bisa platonik gitu ya. Tetapi orang ini itu tidak bahagia itu karena bukan tidak bahagia sama kalian, seperti yang aku bilang tadi, mereka tidak bahagia karena situasi hubungan kalian gitu ya, sedang renggang gitu. Nggak tahu, kalian sedang komunikasinya sedang buruk ya. Hubungan sedang dingin, tidak hangat, tidak panas gitu. Kalau kalian dalam relationship, kayaknya hubungan ini sedang nggak panas gitu. Mereka berharap sama kalian, tapi kalian perhatiannya sepertinya ke tempat lain. Nggak ngerti, ini bisa vice versa. Tapi aku melihat mereka tidak bahagia dengan keadaan hubungan kalian. Bukan berarti mereka mau melepaskan kalian, enggak. Mereka kayaknya ini sudah Eight of Pentacles nih, akan menggenggam kalian gitu ya. Ten of Wands, keadaannya memang sulit, tetapi mereka nih tidak mau nggak mau menyerah ya, karena mereka melihat kalian itu sosoknya King of Pentacles. Kayaknya mereka itu bergantung banget sama kalian. Aku melihat orang di sini yang terbaca energinya di sini adalah orang yang cukup tergantung sama kalian dalam banyak hal ya. Itulah kenapa mereka nggak mau kehilangan kalian, karena kalian itu adalah segala-galanya buat mereka. Ya termasuk di sini ada faktor cukup clingy, cukup bergantung sama sosok kalian juga. Mungkin entah ya, bisa saja ada urusannya dengan materi juga gitu. Nine of Swords, mereka itu kayak nggak tenang hidupnya. Nggak tenang kenapa? Karena mereka merasa kalian ini masih
punya sisi player gitu. Oke, di kartu Prince of Cups sama Three of Cups ini sama Nine of Swords. Nah, di sini aku lihat apa ya? Ada rasa gak tenang karena mereka merasa kalian itu juga apa ya, lagi deket sama orang lain, atau kalian punya orang lain di luar sana, atau kalian bersikap seperti flamboyan atau player gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak tenang karena kayaknya mereka melihat kalian itu masih mau apa ya, have fun di luar sana kayaknya, atau membuka hati kalian untuk orang yang lain gitu. Tapi mereka merasa ada potensi kalian meninggalkan mereka gitu. Jadi ada potensi, ya mereka merasa ada potensi pihak ketiga dalam hubungan ini gitu. Jadi mereka nggak tenang karena takut kehilangan kalian. Intinya gitu sih. Oke. Six of Swords. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada keadaan yang berubah ya. Karena tadi aku melihat bisa saja kan ada pihak lain gitu dalam hubungan ini gitu ya. Gitu. Jadi oke. Sebentar ya, aku lihat dulu di deck bawah. Oke. Jadi gini. Kalau aku lihat di sini ada potensi, di sini situasinya ada yang kembali pada orang lama. Ya, di sini ada Ace of Cups, ada Six of Cups, Four of Pentacles, Prince of Swords, The Hangman, Two of Wands. Oke. Jadi ada potensi nih. Ini bisa dari berbagai arah ya. Pertama, ada yang mau kembali sama cinta lama, sama orang lama yang masih dia cintai, dimana dia masih belum bisa melepaskan orang itu dan masih gak mau kehilangan orang itu gitu ya. Dan keinginannya itu udah gak bisa ditentang, gak bisa dilawan, gak bisa di stop. Keinginannya itu udah gak bisa ya gitulah, nggak bisa diintervensi karena itu kayak udah menjadi tekadnya gitu ya. Itu skenario pertama ya. Yang kedua, bisa saja ini dari orang yang nggak mau kehilangan kalian gitu, bahwa kalau hubungan kalian ini sudah berakhir atau sudah mau berakhir, mereka nggak mau kehilangan kalian dan mereka ingin kembali nih sama kalian. Kalau aku melihat sih mungkin ini sudah berakhir tapi belum benar-benar official berakhir gitu. Dan mereka ingin kembali gitu karena mereka masih ingin menggenggam kalian gitu. Nggak mau kehilangan ya gitu, dan mereka akan terus berjuang untuk orang yang dia cintai ini kalau aku lihat ya. Oke, itu saja kalau yang aku lihat di sini. Pesan lainnya apa ya? Ini hati-hati ya, maksudnya hati-hati dalam membuat keputusan atau membuat langkah gitu, karena takutnya keadaan memburuk gitu aja. Oke? Ya, itu aja kayaknya. Oke, kalau aku lihat di sini buat Oke. Nah, kalau kalian atau ya kalian mungkin lah ya, karena kan aku sedang berbicara dengan Aries Sun Moon Rising, atau mungkin orang yang sedang dealing dengan Aries Sun Moon Rising gitu. Tapi intinya kalau kalau merasa stuck atau jenuh dengan situasi ini, bisa cari ruang di luar gitu. Coba cari jalan keluar di luar gitu. Maksudnya bukan cari pelarian, bukan, tapi coba keluar, hangout atau cari tempat untuk refreshing gitulah ya. Jadi biar siapa tahu dengan kalian berada di tempat hiburan, maksudnya tempat hiburan bukan untuk cari pelarian ya, tapi entahlah, mungkin bisa liburan kayak atau kembali ke alam kayak, terserah, tempat apapun yang bisa memberikan kesegaran buat kalian, refresh gitu ya, detox dari energi yang negatif atau pikiran-pikiran negatif, atau membersihkan circumstances pikiran kalian gitu. Jadi intinya nggak apa-apa cari
udara segar di luar. Untuk apa? Untuk mencari clarity, untuk melihat situasi ini biar lebih jelas gitu ya, sehingga kalian bisa buat langkah atau keputusan yang lebih jelas gitu, yang lebih baik gitu ya, yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya gitulah intinya. Oke, kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi untuk dapat clarity aja. Oke, itu aja untuk Aries Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries, good luck ya.